Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10 harusnya jadi momen romantis. Lain cerita jika Vano yang mengurungnya, mungkin saat ini sudah mulai pergulatan panas. Siapa yang mesum, aku atau kamu? Dion terkekeh geli. Lucu melihat ekspresi Selina yang panik sekaligus malu. Mau makan apa? Tanya Dion lembut. Dia sempat mengusap kepala Selina yang masih berbungkus handuk. Apa yang Kak Dion masak akan aku makan, asal nggak dikasih racun. Sahut Selina sambil bergeser menjauh saat Dion mulai mundur. Aku keringin rambut dulu. Selina beranjak dari hadapan Dion. Kalau kamu di kamar, bagaimana kamu bisa tahu aku akan menaruh racun atau tidak? Seru Dion meledek. Selina langsung berbalik badan dan menatap santai. Kak Dion mau membunuh calon istri sendiri? Coba saja kalau mau batal menikah. Selina menjawab enteng sambil menjulurkan lidahnya. Ulahnya hanya membuat Dion mengulung senyum sambil menggelengkan kepala. Tidak mungkin dia akan membuat pernikahannya dengan Selina batal karena ulahnya sendiri. Cinta membuat Dion bisa menutup mata tentang bagaimana masa lalu Selina yang kelam. Aku menunggu keputusan kamu, Intan. Jangan terlalu lama berpikir. Vano menatap tajam dengan sorot mata menginterogasi. Dia terpaksa kembali menanyakan hal itu pada Intan. Karena tak kunjung memberikan jawaban sampai saat ini. Sedangkan Vano tidak punya kandidat lain yang bisa dijadikan ibu sambung selain Intan. Selain karena sifatnya yang terbilang masih polos, Intan juga mudah diatur dan tidak seperti kebanyakan wanita di luar sana yang dia kenal. Dengan gaya hidupnya yang glamor dan bebas, Intan terus memainkan ujung dressnya. Dia bingung untuk menerima, tapi sulit untuk menolak lagi. Intan tidak memungkiri bahwa sejujurnya dia memiliki perasaan pada Vano. Cinta itu tumbuh begitu saja seiring berjalannya waktu dan pertemuan yang intens di antara mereka. Bagaimana mungkin dia tidak mencintai laki tampan seperti Vano? Meski tahu keburukan Vano, tapi ada banyak kelebihan yang dimiliki Vano yang jarang dilihat oleh wanita lain di luar sana. Di balik sikapnya yang dingin dan terkesan sombong, Vano memiliki hati yang lembut saat bersama putrinya. Intan kerap kali memergoki Vano yang tengah menitikan air mata di depan Naura yang sedang tertidur. Intan bisa mendengar kata-kata yang menyentuh hati keluar dari bibir Vano. Laki yang terlihat kuat dan tegar itu sebenarnya memiliki hati yang mudah rapuh. Aku sudah membicarakannya dengan mereka. Intan menundukkan pandangan. Mas Vano bisa meminta langsung pada Papa. Aku akan setuju kalau Papa dan Mama juga setuju. Intan berucap pelan, namun masih terdengar jelas oleh Vano. Baiklah, aku akan datang ke rumah lusa. Tidak ada toleransi untuk mengulur pernikahan. Begitu mereka setuju, kita akan langsung menikah 2 minggu kemudian. Ucap Vano tegas. Intan hanya menatap bengong tanpa bisa berkata-kata. Dia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri, memastikan bahwa semua itu bukan mimpi. Jantungnya
tiba saja berdetak kencang. Ada ketakutan yang dia rasakan namun tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian mulai timbul kegelisahan. Intan berharap keputusan yang dia ambil tidak salah. Sore itu Selina mengajak Dion pergi ke pantai untuk melihat sunset. Setelah seharian berdiam diri di dalam resort dan hanya berenang saja di sana, Selina memutuskan pergi ke pantai untuk menghirup udara yang sudah pasti menyejukkan karena deburan ombak. Sudah siap? Dion berdiri di depan pintu kamar Selina. Remaja cantik itu keluar dengan rambut panjangnya yang dibiarkan terurai. Dress tanpa lengan yang dipadukan dengan kardigan rajut membuat penampilan Selina layaknya anak muda seusianya. Senyum manis Selina sempat membuat Dion terpaku. Mungkin itu akan membuatnya gila jika terus menatapnya. Dion mengalihkan pandangan. Ayo, Selina merangkul lengan Dion dan mengajaknya turun. Dion terus menatap lengannya yang didekap oleh Selina. Ada yang aneh, suhu tubuh Selina terasa tidak normal. Kamu demam. Dion menghentikan langkah, memaksa Selina juga harus ikut berhenti. Demam. Selina mengulangi perkataan Dion. Sesaat setelahnya, dia langsung menggelengkan kepalanya karena tidak merasa demam. Aku baik saja, ujar Selina meyakinkan. Tangan kamu panas, Dion memastikan dengan menyentuh tangan Selina. Jelas suhu tubuh Selina lebih panas darinya. Bukan aku yang panas, tapi tangan Kak Dion yang dingin. Selina masih menyangkal kalau dirinya baik saja. Meski pada kenyataannya suhu tubuhnya memang tinggi. Jangan dipaksakan keluar kalau kamu sakit. Aku akan panggil dokter, lagi pula masih ada waktu untuk ke pantai besok. Dion memilih untuk membatalkan pergi ke pantai demi kesehatan Selina yang terlihat semakin memburuk. Jelas tubuhnya panas, wajahnya juga pucat, tapi Selina bersikeras menyangkalnya. Ya ampun, Kak Dion terlalu berlebihan. Aku baik aja, cuma kurang refreshing karena kelamaan dikurung di resort. Niat hati mau liburan, malah diam seharian di sini. Selina malah mengeluarkan unek-unek. Ayo buruan Kak, bosen di sini terus. Lagi Selina menarik tangan Dion dan mendekapnya sembari mengajaknya berjalan. Dion terlihat pasrah menuruti keinginan Selina. Kalau tidak dituruti, mungkin telinganya akan panas karena mendengar ocehan Selina yang tidak berujung. Udara di pantai terasa semakin dingin saat alam mulai gelap. Suasana di tepi pantai semakin redup seiring dengan matahari yang mulai terbenam. Selina menatap hamparan laut sejauh mata memandang. Suara deburan ombak menjadi alunan yang menenangkan di saat hati dan pikirannya sedang gundah. Selina memikirkan hubungannya dengan Dion yang masih jalan di tempat. Belum ada keputusan yang berani dia ambil sampai saat ini. Hanya karena mempertimbangkan perasaannya terhadap Vano. Namun jika menyia-nyiakan pria setulus Dion, hanya akan membuatnya menyesal untuk kesekian kalinya. Saat ini mungkin belum ada cinta yang dimiliki Selina untuk Dion.
Tapi tidak menutup kemungkinan cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Mengingat Selina termasuk wanita yang mudah jatuh cinta. Kak Dion yakin akan menikah denganku? Tanya Selina ragu. Dion yang duduk di sebelahnya langsung bereaksi. Mata tajamnya menatap lekat wajah cantik Selina yang sebagian tertutup rambut karena tertiup angin. Kamu menanyakan hal yang sudah pasti. Jawab Dion. Aku tidak akan menerima perjodohan itu sejak awal kalau tidak yakin. Jelasnya serius. Sepertinya pertanyaan itu lebih tepat ditujukan untuk kamu. Sudut bibir Dion terangkat. Dia mengulas senyum. Di sini sudah jelas terlihat siapa yang tidak yakin. Dion bisa menebak kalau Selina memiliki cinta untuk pria lain. Hingga membuatnya sulit untuk menerima perjodohan itu dalam waktu dekat. Bahkan terkesan mengulur waktu dengan alasan ingin saling mengenal lebih jauh. Aku mungkin bisa menepis keraguan dengan kebaikan Kak Dion padaku. Tapi aku tidak yakin Kak Dion akan menerima masa laluku. Selina menunduk lesu. Dia takut akan membuat Dion kecewa dengan masa lalunya yang buruk. Meski sudah berulang kali Dion meyakinkan dirinya bahwa tidak akan menilai dan memandang seseorang dari masa lalunya. Tetap saja Selina memiliki kekhawatiran yang berlebih akan hal itu. Semua orang punya masa lalu, begitu juga denganku. Aku tidak akan mempermasalahkan masa lalumu meski aku tahu semuanya. Berhenti menganggap dirimu buruk. Karena yang kamu anggap baik juga memiliki masa lalu. Suara berat Dion yang lembut, mampu menangkan hati. Selina seketika bungkam, manik matanya tak bisa lepas dari wajah tampan Dion. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Selina menyesali kebodohannya yang sudah menyerahkan kesuciannya pada kekasihnya dulu. Sampai pada akhirnya dia dibuat kecewa olehnya dan kedua orang tuanya yang selalu sibuk. Hingga Selina memilih untuk semakin menjerumuskan dirinya dalam lembah hitam. Beri aku waktu 1 bulan lagi. Aku bersedia menikah setelah itu. Tutur Selina lirih. Dia menundukkan pandangan karena salah tingkah akibat tatapan Dion. Tentu saja Dion tertegun mendengarnya. Setelah sekian lama menunggu kata itu keluar dari mulut Selina. Akhirnya dia bisa mendengarnya setelah 1 bulan melakukan proses pendekatan. Terima kasih. Dion tersenyum teduh, matanya terlihat bercahaya. Akibat terkena pantulan sinar matahari yang semakin menghilang. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Dion saat ini. Wajahnya seketika berbinar karena Selina mau menikah dengannya dalam waktu dekat. Selina terkekeh kecil. Momen yang seharusnya romantis malah terkesan lucu dan kaku karena bahasa Dion yang formal. Kenapa tertawa? Dion menatap heran, dahinya bahkan berkerut. Entah apa yang membuat Selina terkekeh geli menatapnya. Tempat udah keren, suasananya juga mendukung. Harusnya jadi momen romantis, paling gak tuh pelukan atau ciuman kayak di film-film. Ini malah. Selina kembali terkekeh. Kak Dion itu mukanya udah serius, ditambah bicara pakai bahasa formal, jadi gak dapet feel-nya. Tawa di bibir Selina masih mengembang. Dion terlalu fokus bekerja dengan orang tua Selina sampai tertular kakunya.
Kau ini, Dion mengusap wajah Selina. Jangan biasakan berbuat mesum di tempat umum. Tapi mereka... Selina menunjuk beberapa sepasang kekasih yang sedang berciuman di tepi pantai. Tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Ayo makan. Dion bergegas berdiri dari duduknya. Setelah itu menarik tangan Selina agar ikut beranjak dari sana. Pemandangan di hadapannya mulai tidak sehat, hanya membuat otaknya berkelana kemana-mana. Selina berdiri tanpa penolakan. Dia bisa melihat raut wajah Dion yang menahan malu sekaligus. Entahlah, hanya Selina saja yang tahu. 3 hari sejak pulang dari Bali, Selina baru merasakan tubuhnya yang mulai lemas dan malas untuk bergerak. Meski berusaha untuk cuek dan tidak peduli dengan keadaannya, tetap saja apa yang dia rasakan tak kunjung hilang. Sudah pukul 9 pagi, Selina bahkan masih memilih bergulung di dalam selimut. Jadwal kuliahnya 30 menit lagi. Sudah dipastikan dia akan terlambat kalau sampai saat ini belum juga beranjak dari tempat tidur. Ya ampun, apanya yang salah? Selina bertanya pada diri sendiri. Dia merasa ada yang salah dengan tubuhnya, tapi entah karena apa. Apa aku sudah gila karena masih memikirkannya? Gumamnya lagi. Kali ini Selina mengusap kasar wajahnya berulang kali. Berharap bayangan Vano hilang dari ingatan. Tapi sayangnya, semakin berusaha untuk melupakan. Semakin besar pula rasa rindunya pada Vano hingga membuatnya ingin bertemu. Jangan gila Selina, lupakan duda sombong itu. Kak Dion jauh lebih baik darinya. Selina berusaha mematahkan pikirannya terhadap Vano. Dia sudah mulai membuka diri untuk Dion karena berjanji akan menikah dengannya 1 bulan lagi. Minggu ini mereka bahkan akan memberikan kabar bahagia itu pada kedua orang tua Selina. Selina bergegas turun dari ranjang. Dia tidak mau menghambat kuliahnya hanya karena memikirkan Vano yang belum tentu memikirkannya. Tunggu, Selina mundur beberapa langkah dan berhenti di depan nakas yang baru saja dia lewati. Sebuah kalender membuatnya ingat pada sesuatu. Aku belum menandai kalender bulan lalu, bahkan belum sempat membaliknya. Gumamnya sambil mengambil kalender yang masih menunjukkan bulan lalu. Padahal saat ini sudah berganti bulan. Biasanya setiap bulan dia akan memberikan tanda pada saat dia kedatangan tamu bulanan. Sebagai mantan sugar baby, tentu saja Selina selalu rajin memberikan tanda. Di setiap tanggal pertama dan terakhir haid. Selina menatap kalender itu dengan lekat. Matanya membuat sempurna saat pikiran buruk terlintas dalam benaknya. Ya Tuhan, pekik Selina kaget. Kalender yang ada di tangannya jatuh begitu saja ke lantai. Badannya terasa semakin lemas, bahkan kakinya tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Selina bersimpuh di lantai dengan air mata yang mulai membasahi pipi. Selina masih bersimpuh di lantai. Cukup lama dia tertunduk lesu memikirkan hal buruk yang mungkin saja terjadi pada dirinya. Bulan lalu dia tidak haid, artinya sudah 7 minggu sejak hari terakhir dia haid.
Lalu bagaimana jika hal buruk itu benar terjadi? Hamil sebelum menikah dan harus mendapati kenyataan bahwa Vano tidak akan pernah menerima kehamilannya seperti yang pernah diucapkan dulu. Selina semakin risau, tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada darah dagingnya nanti. Usianya masih terlalu muda, sedangkan Vano tidak mungkin mau menikahinya. Apa yang harus aku lakukan? Selina bertanya pada dirinya sendiri di tengah kekhawatiran dan ketakutan yang dia rasakan. Perlahan Selina bangkit, dia bergegas mandi dan bersiap. Saat ini hal yang harus dia lakukan adalah membeli alat tes kehamilan untuk memastikan dugaannya. Meski yakin bahwa dirinya tengah mengandung anak Vano, namun Selina masih berharap kalau itu tidak terjadi padanya. Mobil yang dikendarai Selina melaju kencang meninggalkan gedung apartemen. Seharusnya dia pergi ke kampus pagi ini, tapi keadaan memaksanya harus mendatangi apotik. Dengan suara yang bergetar, Selina membeli tespek. Dia kembali ke mobil, menatap tespek itu dengan tangan yang gemetar. Mungkin dia akan frustasi kalau mendapati garis 2 muncul di sana. Sampainya di apartemen, Selina langsung menampung urinnya. Lagi tangannya bergetar saat mencelupkan alat itu ke dalam gelas kecil. Jantungnya berdebar, menunggu hasilnya. Berulang kali Selina menutup wajahnya, mengusapnya kasar dengan ekspresi yang kacau. Aku pernah berharap untuk mengandung anaknya, agar bisa memiliki bagian dari dirinya meski dia tidak bisa aku dapatkan. Ya Tuhan, aku ingin mencabut kataku. Tutur Selina frustasi, jika kenyataannya dia hamil. Mungkin akan sangat menyesali apa yang pernah dia inginkan dulu. Selina masih bisa bernafas lega saat tespek itu masih menunjukkan garis 1. Tapi sesaat kemudian nafas Selina tercekat, jantungnya bahkan dibuat berhenti untuk beberapa saat. Selina ambruk, dia kembali bersimpuh di lantai dengan air mata yang mengalir begitu saja. Ada kekhawatiran besar yang dia rasakan saat ini. Jika kehamilannya terbongkar, bukan hanya dirinya saja yang malu. Tapi nama besar keluarga dan perusahaan orang tuanya juga akan terkena imbasnya. Bagaimana ini? Ujar Selina dengan suara tercekat bercampur isak tangis. Tatapan matanya terlihat kosong. Selin belum siap menerima kenyataan jika dirinya sedang hamil. Sekalipun benih yang ada di dalam rahimnya berasal dari orang yang dia cintai. Selina terus menangis histeris di dalam kamar mandi. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Lagi hanya sebuah penyesalan yang dia dapatkan atas perbuatan buruknya. Sayangnya waktu tidak bisa diputar kembali. Siap tahu tidak siap, Selina harus bisa menerima kenyataan itu. Belum terlambat bukan? Gumam Selina dengan mata yang menerawang jauh, akibat pikirannya yang kacau dan frustasi. Selina jadi berpikir untuk menghilangkan darah dagingnya sendiri. Selina sudah berjanji untuk menikah dengan Dion 1 bulan lagi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau memilih mempertahankan darah dagingnya dan menutupi rahasia besar itu dari semua orang.
Setelah mencuci muka dan membenarkan riasannya, Selina kembali meninggalkan apartemen. Tujuannya kali ini adalah rumah sakit. Dia ingin memastikan lagi dengan cara melakukan pemeriksaan USG. Sekaligus ingin mencari informasi untuk menggugurkan kandungannya. Pikiran Selina semakin kacau hingga tidak bisa berpikir jernih. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya agar janin itu tidak lagi mengisi rahimnya. Selina tidak memikirkan bagaimana dampak yang akan dia rasakan jika melakukan perbuatan keji itu. Dia bahkan lupa kalau Dion adalah laki yang bisa menerima dirinya apa adanya. Dengan semua masa lalunya yang kelam, tidak menutup kemungkinan kalau Dion juga bisa menerima kondisi Selina saat ini. Selina melakukan pemeriksaan kehamilan seorang diri. Kedatangannya di ruang pemeriksaan disambut dengan tatapan yang tak biasa oleh dokter dan perawat di sana. Jelas saja mereka memberikan tatapan negatif pada Selina. Dia datang seorang diri untuk memeriksakan kehamilannya di usianya yang masih sangat belia. Selina langsung diminta berbaring. Seusai dengan permintaannya di awal pendaftaran, dia ingin melakukan USG. Nona datang sendiri? Tanya perawat yang sedang mengoleskan gel pada perut Selina. Mau menanggapi lebih jauh, Selina memilih untuk mengangguk saja. Jangan terlalu stres, perutnya bisa kram dan itu akan berbahaya untuk janin. Tutur si perawat dengan suara lembut. Sepertinya dia merasakan perut Selina yang tidak baik saja. Tak mau ambil pusing, Selina tidak menanggapi sama sekali. Sudah dok. Ujarnya begitu selesai mengoleskan gel. Kini dokter yang turun tangan dan mulai melakukan pemeriksaan. Selina membuang pandangan saat layar di depannya memperlihatkan rahimnya yang sudah berisi embrio. Dia menahan tangis, meski dadanya terasa sesak. Kalau saja dia bisa memberitahu Vano, mungkin dia akan datang untuk menemuinya. Tapi itu tidak akan mungkin dia lakukan karena Vano tak akan peduli dengan kehamilannya. Sudah jalan 6 minggu, sebaiknya jangan terlalu stres karena bisa berakibat fatal. Kehamilan pada trimester pertama sangat beresiko tinggi mengalami keguguran jika terlalu stres. Pastikan tetap happy, jaga asupan gizi dan konsumsi vitamin. Dokter itu menjelaskan dengan detail. Selina hanya mengiyakan saja sambil mengulas senyum yang dipaksakan. Selina langsung kembali ke apartemennya lagi. Pikirannya masih kalut, dia belum memutuskan untuk menggugurkan kandungannya saat itu juga. Saat ini dia ingin menenangkan diri agar bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Kumpulkan semua bukti, pastikan dia tidak menuntut apapun padaku, ujar Vano. Buatkan surat perjanjian dengan benar, berikan padaku 30 menit lagi, titahnya tegas. Vano bergegas keluar dari ruangan asistennya tanpa mau menerima penolakan dan protes dari sang asisten. Lagi pula wajah Vano yang menahan amarah sudah cukup membuat si asisten bungkam 1000 bahasa. Dia memilih menuruti keinginan Vano daripada mengorbankan dirinya untuk dicaci maki oleh Vano.
Setelah menerima apa yang dia mau, Vano langsung meninggalkan kantor seorang diri. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Setelah tahu bahwa Selina membeli tes kehamilan, kemudian memeriksakan kehamilan di rumah sakit, Vano langsung mengumpulkan semua bukti yang dia miliki. Untuk menolak jika anak yang ada di kandungan Selina bukanlah darah dagingnya, melainkan darah daging Dion yang selama ini dekat dengan Selina sejak Vano mengakhiri kencan. Sejak mengakhiri kencannya dengan Selina, Vano memang sengaja mengirimkan orang suruhannya untuk melaporkan semua yang dilakukan oleh Selina. Semua itu dia lakukan agar tidak ditipu untuk kedua kalinya. Dulu setelah memutuskan hubungan dengan wanita bayarannya, Vano dituntut untuk bertanggung jawab atas janin yang dikandung oleh wanita itu. Vano hampir saja terjebak, sayangnya dia tidak sebodoh itu untuk langsung menikahinya. Dengan susah payah mencari informasi dan bukti, akhirnya Vano bisa membongkar kebohongan wanita itu. Dan terbukti kalau dia bukan ayah biologis dari anak yang dikandung oleh wanita bayarannya. Sebelum kamu datang padaku untuk meminta tanggung jawab, aku akan lebih dulu datang padamu untuk menolak janin itu. Geram Vano, wajahnya memerah, sorot matanya dipenuhi rasa benci sekaligus jijik. Bagaimana bisa Naura sedekat itu dengan remaja licik sepertimu? Gumamnya dengan senyum sinis. Sepertinya rasa benci yang ada dalam diri Vano sudah meluap karena kabar kehamilan Selina. Bahkan hal pertama yang dilakukan Vano saat mendapat kabar Selina hamil adalah mengumpat kasar sambil meninju meja kerjanya. Sejujurnya bukan hanya marah saja yang dia rasakan, tapi ada sedikit kekecewaan yang terselip di sana, namun Vano memilih untuk menepisnya. Meski rasa kecewa itu sempat membuat hatinya berdenyut nyeri, Selina duduk merenung di ruang tamu. Lembar pemeriksaan dan hasil USG berjejer di atas meja. Sesekali Selina melirik foto USG yang memperlihatkan isi rahimnya. Rasa penyesalan sedikit memudar. Janin itu mampu mengetuk relung hati Selina hingga mampu menghadirkan setitik kebahagiaan. Meski sempat kecewa dengan hadirnya kehidupan di rahimnya, bahkan sempat berpikir untuk menghilangkan janin itu. Kini pikiran Selina mulai terbuka dan mampu menerima kenyataan yang ada. Selina mengerti bahwa janin itu tidak pernah memilih untuk hadir di rahimnya. Dia akan sangat berdosa jika menghilangkannya, karena kehadirannya merupakan perbuatan buruknya sendiri. Lalu bagaimana dengan hubunganku dan Kak Dion? Selina bergumam bingung, ditatapnya ponsel yang sejak tadi dia genggam. Sudah berulang kali Selina berencana untuk menghubungi Dion. Namun berulang kali pula Selina mengurungkan niatnya. Dia masih bingung bagaimana caranya memberitahukan Dion perihal kehamilannya. Selina belum siap melihat kekecewaan Dion. Ya, kemungkinan besar Dion akan kecewa setelah mendapati kenyataan bahwa calon istrinya sedang mengandung darah daging laki lain. Aku sudah siap hidup dan membesarkannya seorang diri, tapi belum siap melihat Kak Dion kecewa. Kedua manik mata Selina mulai digenangi air mata.
Dia tahu betul bagaimana perasaan Dion padanya selama ini. 1 bulan terakhir, Dion tak pernah absen menghubunginya. Dion selalu mengirimkan pesan setiap hari hanya untuk menyuruhnya makan. Ataupun sekedar menanyakan keadaannya meski mereka sering bertemu. Dan mereka. Gumam Selina sendu. Dia memikirkan perasaan kedua orang tuanya. Aku akan membuat mereka kecewa dan merusak nama baik mereka. Suara Selina bergetar, dia menitikkan air matanya. Membayangkan hancurnya perasaan kedua orang tuanya hanya membuat dada Selina semakin sesak. Suara bel membuat Selina langsung menghapus air matanya. Dia juga merapikan hasil pemeriksaannya dan menyimpannya di dalam tas. Begitu juga dengan ponsel yang ada di tangannya. Selina menatap ragu ke arah pintu. Dia tidak bisa menebak siapa yang datang ke apartemennya. Rasanya tidak mungkin jika Dion yang berdiri di balik pintu. Karena laki itu masih sibuk berada di kantor. Sebelum membuka pintu, Selina menarik nafas lebih dulu. Untuk menghilangkan sesak yang masih bersarang di dadanya. Tapi sayangnya usaha yang dilakukan oleh Selina hanya sia-sia. Seseorang yang datang justru membuat dadanya semakin sesak. Sudah lama dia merindukan orang itu. Dan ingin memeluknya hanya sekedar menghilangkan rindu yang terasa semakin menggebu. Kak Vano. Bibir Selina bergetar saat menyebut namanya. Kedua manik matanya tak lepas dari wajah tampan Vano yang menatap tajam padanya. Tatapan yang sulit untuk ditebak, namun yang pasti ada tatapan tak suka dari sorot mata Vano. Meski sebagian lagi tatapan itu seakan menyambut rasa rindunya. Ada yang ingin aku bicarakan. Suara tegas Vano membuatnya merinding. Vano menatap ke dalam apartemen. Seakan melihat situasi sebelum akhirnya melenggang masuk tanpa disuruh oleh Selina. Selina mengikuti langkah Vano tanpa menutup pintu. Jantungnya bergemuruh, dia tidak tahu tujuan Vano datang menemuinya. Sedangkan Selina ingat betul terakhir kali mereka bertemu. Vano enggan untuk bertemu dan berhubungan lagi dengannya. Karena tidak mau Naura terus dekat padanya, Vano menjatuhkan diri di sofa. Dia mengangkat satu kakinya, duduk bersender dengan wajah angkuh. Ada apa? Tanya Selina. Dia ikut duduk di hadapan Vano. Semakin lama melihat Vano, semakin besar pula keinginannya untuk memeluk laki-laki itu. Selina meremas ujung dressnya dengan kedua tangan. Dia menahan diri sekuat yang dia bisa. Untuk tidak bertindak bodoh dengan memeluk laki-laki yang jelas tidak lagi membutuhkannya. Namun menahan semua itu membuatnya semakin tersiksa. Selina mungkin tidak menyadari jika apa yang dia inginkan bukanlah sepenuhnya keinginannya. Dia tidak berpikir jika janin yang ada di dalam rahimnya memiliki ikatan yang kuat dengan Vano. Apa kamu baik? Baik saja, sepertinya kehamilan membuatmu terlihat tertekan. Apa kekasihmu tidak mau bertanggung jawab? Suara datar dan tatapan Vano begitu mengiris hati. Tatapan yang begitu merendahkan dan menghina. Apa maksudnya?
Tanya Selina dengan suara yang sedikit meninggi. Jangan pura bodoh, aku tahu kamu hamil. Sahut Vano cepat. Tidak Sia aku menyuruh orang untuk menguntitmu. Dengan begitu aku tahu siapa ayah dari anak yang kamu kandung. Tuturnya santai. Vano merogoh saku jasnya. Dia mengeluarkan selembar kertas yang sudah dia siapkan sejak jauh hari jika hal ini terjadi. Tanda tangani surat perjanjian ini. Vano membuka lebar kertas itu dan meletakkannya di atas meja beserta ballpoint. Aku sudah tahu anak itu berasal dari benih laki lain. Jadi jangan harap aku akan bertanggung jawab jika kamu datang padaku. Ucap Vano tegas. Sorot matanya semakin tajam. Bahkan tidak merasa iba sedikit pun pada Selina yang sudah mulai berkaca-kaca. Ucapan Vano berhasil menghancurkan perasaan Selina. Tidak hanya perasaannya saja, hatinya juga ikut hancur. Oleh laki yang seharusnya bertanggung jawab atas janin yang dia kandung. Bersambung.